gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, wara-wara kroren. Lanjut lagi kita review episode 3 dan 4 dari Kamen Rider Gacha di sesi Gacha Review ini teman-teman. Kejar terus sampai episode terbaru ya. Makin jauh makin kerasa anime shonen dan anime monster-monsteran sih asli. Seperti biasa kita akan honest review alur cerita sama referensi Digimon dan ditutup dengan komentar berupa review akhir alias kesimpulan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan loncengnya biar kalian dapat notifnya. Exe Gacha. Episode 3 ini menceritakan betapa senangnya Hotaru yang sudah menemukan tujuannya karena ia sudah diterima di Akademi Alchemy. Dan selanjutnya dia ingin menjadi alkemis terhebat. Buset, MC shonen banget ya. Dan seperti biasa dia selalu ditemenin Hoppawan. Udah kayak Pikachu sama Satoshi ya teman-teman. Setelah itu dia berangkat sekolah setelah pamit sama ibunya dan pelanggan di sana. Terus skip ke akademi. Di sini kita diperlihatkan dua orang kemarin yaitu Renge dan Sabimaru. Mereka berdua adalah senpainya Hotaru di sana. Mereka juga tahu kalau Hotaru punya banyak kemi dan mereka jadi sering ngobrol ya teman-teman. Obrolannya kocak asli di sini. Si Renge minta transaksi trading kemi mulu sama si Sabimaru juga di sini kayak switch di skate dance ya teman-teman, ngomongnya pakai tablet gitu kan. Ada suaranya. Ngobrolnya ya kayak gitu aja pakai tablet dan suaranya. Terus Pak Minato datang ngasih briefing segala macem, malah dipotong sama Hotaru bilang, "Sensei, aku udah berteman dengan banyak kemi dan dia minta berteman dengan kemi yang paling susah diajak ngobrol supaya bisa jadi alkemis terhebat." Buset dah. Akhirnya dikasih Apare Bushido yang agak pendiam dan kaku. Setelah itu briefing dilanjut. Mereka semua satu kelas dikasih Kemi Riser untuk menangkap kemi yang berkeliaran dan bisa memakai kekuatan mereka. Rine udah nangkep satu kemi dan lagi-lagi keinget bapaknya di sini soal impiannya Rine. Dari jauh dia diamatin stalker yang udah jadi malgam pakai keminya Deep Mariner ya. Aduh, di tempat lain juga ada orang jahat yang pengen orang lain menderita lagi. Dia jadi malgam juga dengan kemi Venom Dake. Buset, ini dua-duanya malgam best match ini ya teman-teman. Jadi Venom Mariner. Jadi Venom Dake itu sejenis jamur beracun yang dia sebarin bikin mereka ketawa dan menderita sekaligus. Lagi-lagi si Kajiki di sini di TKP kena azab ya. Dan Hotaru mencoba berteman dengan Apare Bushido, tapi dia cuma diam aja dan Hopper One merasakan adanya kemi lain yang jadi malgam. Terus pas mau henshin, Apare Bushido malah mau nebas Hotaru dengan katana. Jadinya tetap pakai Steam Hopper kan henshinnya. Hotaru kewalahan dan Rider Kicknya ketahan sama jamur. Berakhir keracunan sama Venom Dake. Diliatin sama Spanner kan di situ. Hotaru juga putus asa karena dia nggak bisa menolong siapapun ya. Untungnya sempat ditolong sama Pak Minato ya. Semua korban juga udah dapat penawar racun dan pastinya ingatan mereka dihapus teman-teman. Kemi bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan, dan alkemis itu bertugas untuk menjadi kegunaan para kemi untuk orang-orang. Kamen Rider juga bisa memakai kekuatan kemi berkali-kali. Ya sisanya tergantung Hotaru yang berusaha untuk mengerti mereka. Dan keinget soal drivernya yang ngasih ilham buat henshin. Mungkin jika dia berlatih sambil mengenakan driver dia akan tahu sesuatu. Sampai si Spanner datang dan minta drivernya sambil ngejekin. Ditantanglah dengan pertandingan kendo. Ngotot juga Hotaru gak mau ngasih drivernya dan dia ngasih tahu alasan kenapa dia menjadi Kamen Rider sama impiannya soal manusia dan kemi bisa hidup bebas. Sedangkan bagi Spanner, mereka hanyalah alat. Sampai Hopper One juga ikut ngelindungin Hotaru. Hotaru juga ngelindungin Hopper One di sini. Dan akhirnya nyundul Spanner di sini. Waduh, buset dah, lagi kendo pakai sundulan, Pak. Semua perkataan dan tindakan Hotaru membuat Apare Bushido mengakuinya di sini, dan Spanner pun akhirnya pergi. Sementara Rine dan Pak Minato lawan malgam yang tadi ya. Tepat waktu di sini Hotaru sampai dan ngeluarin Apare Bushido. Secara bersamaan Skebos keluar dari holder dan menjadi best matchnya. Jadilah form Apare Skebos. Ini favorit saya teman-teman, gila keren banget ya. Merah, glossy, metalik gitu ya. Dan senjatanya panah bernama Gacha Tornado. Dia nggak cuma panah tapi juga sejenis pedang yang bisa dimasukin kemi. Dengan wild modenya dia bisa membuat pelindung angin. Finishing panahnya tuh juga keren. Aparedo Arrow di combo Kamantis. Jadi panah ini yang bisa memotong segalanya teman-teman. Ini lagi kemi 1 OP banget dah. Baru Apare Skebos Fever yang bikin topan dulu terus nendang muka musuhnya. Alhasil si manusia ini ditahan dan Venom Dake diselamatin. Hotaru makin yakin untuk mencoba lebih memahami kemi dan surprise, motherfather, malgam Mariner yang nge-stalk si Rine muncul, teman-teman. Udah kayak hidden boss ya. Tapi di sini Spanner muncul dan Teko langsung berubah dan menjadi Valvarat. Buset. Kostumnya keren banget ya, kayak lusuh-lusuh rusak gitu tapi gagah gitu. Dia pakai God Shovel juga di sini buat tangan kanannya.
Jadi kayaknya ini Valvarat konsisten dengan kemi kendaraan ya buat formnya. Mad Wheel buat base form, kendaraan lain buat senjata kayak chaser di drive gitu teman-teman. Episode 4 si Mariner ini putus asa dan langsung aja si Valvarat pakai Gekiocopter buat terbang dan langsung pakai finishing ya teman-teman. Namanya apa sih? Ini ntar saya taruh di bawah sini ya tulisannya. Kayaknya Valvarat Drive dia atau apa gitu. Dia tebas dan hujani tembakan si Malgam dan akhirnya jeger pakai Kemi Riser-nya buat nangkep si Keminya dengan SFX-nya Chemicopter gitu kan. Balik jadi Spanner, taunya sama Rine tuh ramah banget. Beda ya sama Hotaru yang gimana dia tuh dingin banget gitu kan. Belum diakuin sebagai rider lagi. Aduh, si Hotaru belum diakuin gitu. Terus besoknya si Hotaru ketemu Kajiki hebohin soal Kamen Rider yang disebut pahlawan. Hotaru pun kesenangan sampai nyengir kan. Selagi Rine tahu-tahu jutek, cok. Datang lagi deh Rengi sama Sabimaru. Minta tukeran Kemi buat berburu Kemi lepas. Kamantis ditukar Sasuke Maru dari Energil. Best match lagi dan ini pilihannya bagus sih, tahu-tahu minta Kamantis. Kamantis emang OP buat awal-awal ya. Mantap kan. Terus Minato Sensei datang memperkenalkan Spanner yang gabung kelas mereka, tapi bukan sebagai murid, melainkan alkemis kelas A dari pusat. Pak Minato briefing nyuruh mencar lagi nyari Kemi. Hotaru dan Rine pun masuk ke gedung gak kepake dan bertemu Three Dark Sisters di sana. Udah jelas mereka ngincer drivernya Hotaru demi bisa memakai Kemi untuk tujuan mereka membuka pintu kegelapan, tapi Hotaru gak mau ngasih. Kali ini yang maju waifu kalian lah Kesis ya. Pakai Untrooper jadi Malgam semut yang kemudian memindahkan mereka semua ke goa labirin semut yang ada di dimensi buatannya. Area ini menguntungkan buatnya kan. Bahkan dia bisa summon cloningan Kroco semut, jadi Hotaru dan Rine terpaksa lari dengan kekuatan Kemi Sasuke Maru jadi jurus kamuflase. Dan kemudian di sela-sela kejadian juga Lakesis ngasih tahu kalau yang ngasih driver itu Bapak Kudo, yaitu bapaknya Rine, dan Hotaru juga baru tahu soal itu. Karena si bapak lenyap selama serangan 3 saudari ini. Rine nyesel karena jadi gak bisa ketemu lagi sama bapaknya. Kemudian pas ada di tempat aman, Hotaru dengerin Rine curhat. Tapi kok kesannya ekspresinya dia tuh kayak datar banget ya. Neng, sedih mah sedih aja Neng, jangan petan-petan. Ya ini masukan sih, bukan kritikan atau apa gitu kan. Bukan kritikan yang menjatuhkan, ini masukan aja sih. Hotaru ngehibur dia dan Rine teringat impiannya tuh apa, yaitu membahagiakan orang-orang seperti bapaknya. Mereka sama-sama percaya bapaknya Kudo masih hidup ya teman-teman. Dan ketemulah mereka dengan Kroco semut, langsung pakai form baru yaitu Energi Maru Wild Mode dengan best match tadi. Dia punya wujud tubuh yang tidak bisa dilukai karena terwujud layaknya aliran energi yang bergerak lincah. Bahkan dia bisa lempar shuriken dan nyetrum musuh serta jebak mereka di dalam tubuhnya. Baru dapat best match lagi yaitu Venom Marina dari Venom Dake dan Deep Mariner. Punya Rine yang dikasih Spanner ya teman-teman. Form keren cuman keluar rudal doang gak finishing. Si Rine disandra lah Kesis tapi Hotaru cerdasnya kelihatan di sini. Walaupun dia serahin drivernya, dia sisipin Kemi Riser dengan Energil di dalamnya biar auto aktif dan menghajar Lakesis dengan serangan dadakan. Direbut lagi dia drivernya dan langsung jadi Aparis Kebos. Finishing juga teman-teman. Kecewa sih tapi udahlah, masih ada besok buat si Venom Mariner ya. Setelah itu mereka nangkep N-Trooper dan Lakesis berhasil kabur. Mereka balik ke gedung tadi karena dimensinya udah hancur ya teman-teman. Hilang lebih tepatnya. Gedungnya tahu-tahu runtuh gitu teman-teman. Spanner datang lempar Mad Wheel dan pilots di pegangan Rine pun lompat ke Hotaru. Dipakai deh wild modenya jadi gerobak kapal bajak laut kan buat dobrak bebatuannya. Ini nama formnya Mad Pilots teman-teman. Pas keluar pun kartunya langsung direbut sama Spanner gitu kan, Mad Wheel-nya. Aduh, nggak ada akhlak emang. Si Rine disapa lagi sama Spanner dan ketahuan kalau dia emang bucin sama Rine di sini ya teman-teman. Jelas banget tuh. Pak, besoknya Rine nerima ajakan Hotaru ke rumahnya. Dengan dia nanya alamat rumahnya ke Pak Minato terlebih dahulu. Dan si Hotaru masakin omurice daging penuh senyuman. Cocok ya teman-teman buat ngehibur si Rine yang datar terus. Sama Rine rasanya malah aneh. No gacha. Hai, review no Jikan des. Seperti biasa pembawaan yang asik di awal dari Hotaru yang rumahnya eksperimen masak. Walaupun skill issue tapi itu agak normal ya. Jadi kayaknya untuk ini bakal enak. Kebetulan nih saya suka katsu teman-teman. Apalagi ini ukuran besar ya. Aduh jadi pengen. Hotaru yang naif ingin berteman dengan semua Kemi dan menjadi alkemis terhebat. MC shonen banget. Kayak Rokuro yang pengen jadi Onmyoji terkuat. Itu mah saya pas dulu cok. Kalau di luar anime ada Kiana yang pengen jadi Valkyrie terkuat. Jir nangisinnya.
Tapi malah jadi dewa, terus merendah saya seorang Valkyrie biasa. Apa coba kelakuan playernya ini mah sepuh merendah, Pak. Apakah Hotaru bakal jadi dewa ya? Ditunggu aja. Build up-nya bagus banget di sini. Hotaru sadar kalau dia nggak bisa selalu dengan pemikiran sederhana bisa langsung paham perasaan Kemi dan berteman dengan mereka, tapi juga dia tuh harus bisa meyakinkan mereka seperti halnya apa Rebusido di sini ya teman-teman. Kayaknya sengaja nih Pak Minato ngasih biar Hotaru juga belajar sendiri soal perasaan Kemi, jadi nggak naif-naif banget. Bagus emang MC berkembang yang harus diajarin pengalaman tuh. Konsepnya ngangenin banget ya. Sekarang dikit-dikit OP MC ya. Nggak semua isekai gitu sih. Udahlah, makanya itu form baru gacha tuh selalu ada kesan dari debut dan perkembangannya teman-teman. Asli dah. Ntar kalian lihat episode 5 ya teman-teman, review dari saya. Spanner, aduh si gue banget ini gak ada obat sih. MC rival material banget. Berasa Naruto sama Sasuke gitu kan, taunya bucin sama Rine udahlah. Tapi jangan salah, perangai coolnya nggak hilang, malah bisa jadi pijakan buat Hotaru berkembang gitu loh. Pemicu istilahnya. Pengen ngejar si Spanner ini gitu kan teman-teman. Dan di episode 4 juga konflik utamanya adalah soal Rine dan bapaknya. Di sini kita lihat dia flashback ya sama bapaknya, dan sebenarnya Rine jadi pribadi yang strict itu karena dia cuma mempelajari itu dari bapaknya. Bahwasannya sebagai alkemis itu dia harus patuh terhadap aturan, tapi bapaknya justru mengingkari itu dengan membawa driver dan Kemi yang dilindungi pergi. Tapi kita bisa asumsi itu semua ada alasannya teman-teman, terutama menyangkut tujuan Three Dark Sisters. Bisa jadi si bapak tahu sesuatu yang nggak diketahui akademi atau ada rahasia di akademi ya, mungkin aja membuat dia harus pergi dari akademi. Hotaru menghibur Rine di sini yang merasa dirinya nggak punya tujuan selain tugas di bidang alkemi. Hingga dia ingat apa impian dia sebenarnya itu sama seperti bapaknya yang buat semua orang bahagia. Duh, mau nangis teman-teman. Ini kalau berhubungan sama bapak yang hilang gini aku ngerasa relate banget soalnya teman-teman. Soalnya saya juga ngalamin hal yang serupa waktu kecil guys. Udah lama nggak ngeliat sosok papa saya gitu. Aduh. Makin jadi alasan untuk saya punya ikatan emosional dengan Gacha. Walaupun aktingnya Rine awkward dibanding Hotaru ya progresnya. Aduh, udahlah. Ini bermakna banget guys. Makanya aku nggak ikut-ikutan overhead sama Gacha ya. Malah aku ngikutin banget, seru banget cok. Untuk Venom Mariner, aduh udahlah. Gak sempet finishing, tapi untuk situasinya emang lebih cocok Apares Kebo sih. Bahkan kita diperlihatkan bahwa Hotaru cerdas banget di sini. Memberikan driver tapi beserta jebakan serangan Energil dari Kemi Riser-nya. Mantap, Soul. Referensi Digimon di sini tentang hati manusia yang baik dan jahat bisa mempengaruhi Kemi dan membuat mereka berkembang ataupun berubah menjadi wujud yang lain, bahkan diperalat kayak di Digimon Savers ya teman-teman. Rivalitas Hotaru dan Spanner kayak Taiki dan Kiriha di mana mereka punya pemahaman berbeda soal Kemi, yaitu menurut Spanner mereka hanya alat dan Hotaru anggap mereka itu teman yang hidup dan punya perasaan. Sama dari pertemuan awal yang kurang ramah dan perbedaan kemampuan kayak awal bertemunya Tolma dan Masaru. Hingga comebacknya MC yang sempat putus asa sama banget kayak Masaru di episode 3 Digimon Savers. Oh ya, Taigi sama Kiriha dari Digimon Cross Wars ya. Di episode 4 si Kajiki berteman lagi. Beneran kayak Hotaru di Ghost Game ya teman-teman. Rine sendiri masalah hidupnya kayak Rookie di Digimon Tamers, di mana dia jadi cewek dingin yang mulai terbuka ke MC setelah ngobrol beberapa kali. Dan soal bapaknya, emang si Rookie dia sendiri kan ditinggal ya dari kecil. Bahkan dia nggak pernah inget sama bapaknya lagi. Apa lagi ya referensi Digimon ya, mungkin udah ya. Udahlah. Ya jadi itulah Honest Review episode 3 dan 4 dari Kamen Rider Gacha. Silahkan komentar di bawah jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Rokuroren Otskare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。